Pimpin doanya. Perhatian seluruhnya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang siapa yang tidak ada hari ini? Albino. Ya, Albino sama kira-kira masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Iya, Pelajaran minggu lalu itu tentang apa? tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dengan nilai-nilai Pancasila? Ada yang tahu? Ya, silakan. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Pertemuan ini kompetensi dasarnya itu adalah anak-anakku nanti dapat menganalisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian nanti mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM, terus yang kedua menganalisis upaya penegakan HAM. Ibu akan menayangkan video, ini silakan diamati, ini sambil dicatat. Kira-kira dari hasil pengamatan kalian apa yang bisa kalian ungkapkan? Ungkapkan itu coba diulang juga. Setelah saya menganalisis video tadi, saya tidak boleh mengambil hak orang lain. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu adalah suatu tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Faktor penyebab pelanggaran HAM itu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Kenapa sikap egois bisa menjadi faktor internal dari pelanggaran hak asasi manusia? Kenapa? Karena sikap egois termasuk sikap yang mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Oke, yang kedua ini adalah sikap tidak toleransi. Ya, jadi sekarang adalah kita bagi kelompok ya. Silakan kalian bagi kelompoknya. Kelas ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 3 orang ya. Ya, silakan perwakilan masing-masing kelompok mengambil LKPD-nya. Ini kasus pelanggaran HAM yang benar-benar terjadi di lingkungan kalian ya. Nah, nanti ya ditulis 101. Udah? Coba solusi yang tepat. Merumuskan solusi yang tepat dalam menyelesaikan pelanggaran HAM memfitnah tetangga. Mana? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa itu? Nama kasusnya apa? Pencurian. Ya, Bu. Ya, seharusnya kamu taruh di sini pencurian. Nah, ini faktor penyebabnya dari kesalahpahaman itu loh. Ya? Saya dari kelompok A akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Kasus pelanggaran HAM yaitu main hakim sendiri, lokasi, lapak, kronologi peristiwa masuk ke dalam rumah orang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penyebab sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok C kasih tahu moderator. Hak asasi manusia apa yang dilanggar? Bagaimana menurut Anda solusi supaya orang tidak lagi melanggar hak asasi orang lain? Iya. Terima kasih untuk kelompok C. Saya akan menjawab dengan pertanyaan hak asasi manusia apa yang dilanggar. Dalam main hakim sendiri tidak diperbolehkan secara moral dan hukum
bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana main hakim sendiri. Terima kasih. Bagus sekali ya dari jawaban temannya di depannya. Sudah paham ya? Sudah paham sekali. Tadi sudah ada undang-undangnya, di mana undang-undang peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dilanggar terutama di dalam penganiayaan. Oke, terima kasih. Saya dari kelompok A akan mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aplaus ya untuk beri aplaus untuk kelompok A ya. Presentasinya sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kasus pelanggaran HAM memfitnah tetangga. Kasus pelanggaran HAM memfitnah tetangga. Lokasi setempat di rumah Darsono, Kampung Ciumi, Desa. Untuk kelompok A dan kelompok B, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok A ingin mengajukan pertanyaan. Menurut kelompok kalian, apa sih dampak yang timbul dari bergosip? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Menjadi fokus bergosip tidak hanya memalukan saat itu, tetapi dapat memiliki dampak negatif jangka panjang pada kepercayaan diri dan harga diri seseorang. Melansir Geterapi Orang, dampak tersebut kemungkinan dalam beberapa kasus berisiko mengembangkan depresi, kecemasan, pikiran untuk membunuh diri, dan gangguan makan. Hasil dari presentasi dari kelompok C, saya perwakilannya mengucapkan cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C penampilannya sangat menarik dan menyenangkan. Kita jadi bersemangat ya. Ya, terima kasih ya dari penampilan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C tadi semuanya sangat bagus ya. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan tentang terkait dengan pelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu kita dapat belajar banyak tentang kalau kita itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia orang lain. Itu saja, Bu. Sekarang link untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini Ibu bagi linknya melalui WA grup kita ya. Ya, silakan dalam waktu 10 menit ya, bisa ya. Selesai ya untuk evaluasinya, sudah semua ya? Ya. Sekarang Ibu memberikan tugas ya yang akan dikerjakan di rumah. Ibu juga sudah membaginya di grup WA ya. Tolong dikerjakan di rumah dengan baik ya. Kalau ada yang tidak paham boleh japri Ibu ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke. Garuda Pancasila. Silakan sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya biar selamat sampai rumah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Perhatian seluruhnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.